Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang seorang polisi cantik yang hamil dengan kakek tua misterius. Namun sebelum lanjut, silahkan menuliskan kalimat sholawat di kolom komentar terlebih dahulu, agar kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa Tengah, terdapat seorang wanita muda bernama Ayu. Ayu adalah seorang polisi wanita yang cantik, penuh semangat, dan berani, meski usianya baru 25 tahun. Dia bertugas sebagai anggota polisi di polsek setempat dan dikenal oleh masyarakat sebagai sosok yang sangat dihormati. Ayu adalah wanita yang bertekad untuk membuktikan bahwa meskipun ia seorang wanita, ia mampu menjalankan tugas-tugas berat yang biasanya diemban oleh pria. Ayu tinggal di sebuah rumah dinas yang sederhana di pinggiran desa. Dia bekerja keras untuk menjaga keamanan desa dari berbagai ancaman, seperti peredaran narkoba, kejahatan jalanan, dan tindak kriminal lainnya. Meski kesibukan tugasnya cukup padat, Ayu selalu berusaha untuk menjaga citranya sebagai polisi yang profesional. Kecantikannya memang tak bisa dipungkiri, namun yang membuat Ayu dihormati adalah sikap tegas dan penuh tanggung jawab yang selalu ia tunjukkan di setiap kesempatan. Suatu hari, Ayu mendapat tugas untuk patroli di kawasan hutan yang ada di luar desa. Hutan itu dikenal angker dan sering kali terjadi kejadian-kejadian misterius yang sulit dijelaskan. Beberapa orang desa sering mengeluhkan kehilangan hewan ternak mereka atau mendengar suara-suara aneh dari hutan tersebut. Masyarakat percaya bahwa hutan itu dihuni oleh roh halus, dan ada pula yang menghubungkannya dengan legenda-legenda mistis dari masa lalu. Namun, Ayu yang dikenal berani dan tidak takut pada hal-hal seperti itu, memutuskan untuk melakukan patroli sendirian. Ayu ingin membuktikan bahwa cerita-cerita tersebut hanyalah mitos belaka. Dengan mobil patroli, Ayu melaju ke arah hutan, tidak mengetahui bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika Ayu memasuki kawasan hutan, cuaca tiba-tiba berubah menjadi buruk. Hujan lebat mulai turun, dan kabut tebal mulai menyelimuti jalanan. Ayu mencoba melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba mobil patroli yang dikendarainya mogok. Terjebak di tengah hutan tanpa sinyal telepon dan mobil yang tidak bisa dinyalakan, Ayu merasa panik. Ia keluar dari mobil dan berusaha mencari bantuan, tetapi hutan yang lebat membuatnya semakin bingung. Saat itu, di tengah kebingungannya, Ayu melihat sosok seorang pria tua yang berjalan perlahan di antara pepohonan. Sosok itu tampak tidak terpengaruh dengan hujan atau kabut tebal, seperti sudah terbiasa berada di tengah hutan. Ayu mendekat dan akhirnya menyadari bahwa pria itu adalah kakek Hadi, seorang warga desa yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Kakek Hadi adalah seorang pria berusia 90 tahun yang tinggal sendirian di sebuah rumah kecil dekat hutan. Meskipun usianya sudah lanjut, kakek Hadi masih sangat kuat dan terampil mengelola kebun serta berburu di hutan. Ayu yang merasa kesulitan meminta bantuan kakek Hadi untuk menunjukkan jalan keluar dari hutan. Kakek Hadi, dengan ramah, menawarkan untuk membantunya dan membawanya ke rumahnya yang berada tidak jauh dari situ. Tanpa banyak pilihan, Ayu pun mengikuti kakek Hadi, berharap bisa segera keluar dari hutan dan melanjutkan tugasnya. Namun, semakin mereka berjalan, semakin Ayu merasa ada yang tidak beres. Kakek Hadi membawanya melalui jalur-jalur yang tidak pernah ia ketahui, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah gubuk tua yang terpencil di tengah hutan. Gubuk itu tampak sangat kuno dan usang, dikelilingi oleh pepohonan rimbun yang menambah kesan angker. Kakek Hadi menyuruh Ayu untuk beristirahat sejenak di gubuknya, sementara dia pergi mencari sesuatu. Di dalam gubuk tua itu, Ayu merasa tidak nyaman. Suasana yang gelap dan sepi membuatnya tertekan. Ia mencoba menghubungi rekannya, namun sinyal teleponnya tetap tidak ada. Ia pun mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang janggal dengan tempat ini. Tanpa disadari, waktu berlalu dengan cepat. Ayu sudah berada di tempat itu selama beberapa jam, dan kakek Hadi belum juga kembali. Ayu merasa khawatir, tetapi kemudian kakek Hadi muncul dengan membawa beberapa bahan makanan dan minuman.
Ia menawarkan Ayu untuk makan dan beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Sambil makan, kakek Hadi mulai bercerita tentang hutan dan sejarahnya yang misterius. Ia mengungkapkan bahwa hutan itu dihuni oleh roh-roh leluhur yang memiliki kekuatan gaib, dan ada sebuah tradisi kuno yang menghubungkan manusia dengan dunia mistis. Ayu merasa skeptis, namun kata-kata kakek Hadi membuatnya semakin penasaran. Malam mulai larut, dan Ayu merasa sangat lelah. Ia memutuskan untuk tidur di gubuk itu sementara kakek Hadi tidur di luar. Namun, di tengah tidurnya, Ayu terbangun oleh suara aneh yang datang dari luar. Ketika ia keluar untuk mencari tahu, ia melihat kakek Hadi berdiri di tengah malam, melakukan sebuah ritual aneh di bawah cahaya bulan. Kakek Hadi seolah-olah sedang memanggil sesuatu. Ayu merasa cemas, namun entah mengapa, ia merasa terikat dengan kakek Hadi. Ada semacam daya tarik yang sulit dijelaskan. Ia kembali ke dalam gubuk dan mencoba tidur, tetapi perasaan aneh itu tidak hilang. Dalam ketiduran, Ayu merasa tubuhnya menjadi berat, dan ia mulai merasa sakit di bagian perut. Keesokan harinya, Ayu merasa aneh. Ia merasakan mual dan pusing yang tak biasa. Ternyata, beberapa hari kemudian, Ayu mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia merasa berbeda, dan setelah melakukan tes kehamilan, ia terkejut mengetahui bahwa dirinya hamil. Yang lebih mengejutkan lagi, kakek Hadi adalah ayah dari anak yang ada di dalam kandungannya. Ayu terkejut dan bingung. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Ia merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Dalam ketakutannya, ia mencoba mencari penjelasan dari kakek Hadi. Namun, kakek Hadi hanya memberikan jawaban samar. Itulah takdir, nak. Kau dan aku adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, katanya dengan suara pelan. Ayu merasa terjebak. Ia ingin keluar dari hutan dan kembali ke kehidupan normalnya sebagai polisi, tetapi perasaan kuat yang ia rasakan terhadap kakek Hadi membuatnya ragu. Mereka terhubung melalui suatu kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Dalam kebingungannya, Ayu harus memilih antara kembali ke dunia luar atau tetap tinggal di hutan bersama kakek Hadi, mengikuti takdir yang telah digariskan. Ayu akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa. Meskipun hatinya masih terikat dengan kakek Hadi, ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya dan menjalani peran sebagai seorang ibu. Ia meninggalkan hutan dan kembali ke kota. Namun setiap malam ia tak bisa menghilangkan bayangan kakek Hadi dan kata-katanya tentang takdir. Ayu menjalani hidupnya sebagai ibu tunggal yang kuat. Meski sering mendapat tatapan heran dan komentar dari orang-orang, Ayu tidak menyerah. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai polisi dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Ayu kini menjadi seorang ibu yang mandiri dan tegar. Meskipun hidupnya penuh dengan tantangan, ia merasa bahwa takdirnya adalah menjadi bagian dari cerita yang luar biasa. Kakek Hadi, meskipun tidak lagi bersamanya, tetap ada dalam ingatannya, dan Ayu percaya bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh misteri, dan terkadang kita harus menerima takdir yang tak terduga.